Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nabila Anggona Lusna dengan NIM 06031182126007 kelas Indralaya, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dengan video ini, saya akan membuat tentang media sederhana, yang dimana ini untuk memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Adapun media sederhana yang saya kembangkan yaitu permainan ular tangga yang saya beri nama Secret Brilliant Game, yang dimana konsep permainan ini satu kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan giliran untuk menguncangkan dadu, menempati kolom yang telah tersedia. Nah, ada beberapa kolom itu berisi pertanyaan atau tantangan mengenai materi ekonomi kelas 11. Nah, siswa tersebut harus menyelesaikan tantangan dan pertanyaan tersebut. Permainan akan berlanjut sampai ada satu kelompok yang mencapai garis finish. Jika ada satu kelompok yang sudah mencapai garis finish, maka kelompok tersebut akan menang dan akan menentukan apa hukuman untuk kelompok yang kalah. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya dan bagaimana sih cara pembuatan media sederhana ini akan saya jelaskan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama kardus, 2 karton, 3 memo stick atau origami, 4 gunting, 5 lem perekat, 6 alat tulis, pena, pensil, 7 penggaris, 8 penghapus. Langkah pertama, lapisi kardus dengan karton, kemudian perban kardus tersebut. Langkah 2, membuat garis hingga membentuk kotak ukuran 40 x 35, lalu gunting. Ini untuk alas dari papan media pembelajaran. Langkah ketiga, tempelkan kertas putih yang digunting tadi di atas kardus yang telah dilapisi oleh karton. Lalu buatlah kotak-kotak. Langkah keempat, siapkan memo stick atau origami ukuran 7 x 7 cm untuk ditempelkan satu persatu pada papan kolom yang telah disediakan. Untuk penyusunan warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Lanjut langkah ke-6, memberikan nomor di setiap kolom-kolom kotaknya. Nah, di situ ada 30 kotak, maka mengisi nomornya sampai nomor 30.
Langkah ketujuh, gambarlah objek pajak, uang, hutang sebagai kode dari permainan. 3. Gambar objek pajak, utang, sama uang ini memiliki arti yang berbeda-beda, yang dimana pajak jika tersebut mendapatkan di kolom pajak, maka kelompok tersebut harus menjawab pertanyaan esai singkat. Nah, jika mendapatkan kolom yang berisi gambar uang, maka siswa tersebut mendapatkan pertanyaan berupa pilihan ganda. Dan jika siswa tersebut mendapatkan div atau utang, nah maka siswa tersebut harus menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan. Nah, di sini saya mengambil materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Langkah yang ke-8 yaitu menuliskan nama media, kemudian hias sesuai dengan selera. Nama media di sini Checkers Brilliant Games, atau artinya permainan brilian kotak-kotak. Sejenis dengan permainan ular tangga, tetapi dalam permainan ini tidak memiliki ular maupun tangga. Nah, langkah ke-9 buatlah pion dan dadu. Untuk pion sendiri buatlah 4. Ini bisa dikreasikan sesuai yang kalian mau. Nah, yang ke-10, siapkan kertas yang berisi pertanyaan atau tantangan dari permainan tersebut. Jika kelompok tersebut mendapatkan objek gambar uang, maka mereka akan mendapatkan pertanyaan berupa pilihan ganda. Jika pajak atau teks, mereka akan mendapat pertanyaan berupa esai singkat. Dan jika mendapatkan utang ataupun div, mereka harus menjelaskan kembali materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jika kelompok tersebut bisa menjawab dan menyelesaikan tantangan tersebut, maka mereka akan lanjut ke babak selanjutnya. Namun jika tidak bisa, kelompok tersebut akan berhenti dan akan melanjutkan permainan setelah babak itu selesai. Berikut contoh dari permainan Checkers Brilliant Games ini. Ada 4 pion. Yang maju duluan kelompok 1. Ia mendapatkan 1 dari dadu tersebut. Kelompok 2 mendapatkan 4. Nah, seterusnya kelompok 3 mendapatkan 3. Nah, kelompok itu mendapatkan pertanyaan, maka dia harus membuka pertanyaan itu dan menjawab pertanyaannya. Dia mendapatkan instrumen kebijakan moneter bersifat kualitatif, maka dia menjelaskan secara singkat tentang instrumen kebijakan moneter secara kualitatif. Permainan ini akan selesai jika ada salah satu kelompok yang duluan mencapai garis finish.
akhirnya selesai juga pemaparan materi video mengenai bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran sederhana sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.